Bisakah kamu membaca raut wajah seseorang ketika dia sedang memikirkanmu? Pikiran bukan sesuatu yang mudah ditebak hanya dengan melihat raut wajah saja, tapi perlu trik khusus seperti melihat tanda psikologisnya. Pada video kali ini, kami akan membahas bagaimana mengetahui kalau dia benar-benar memikirkanmu hanya lewat tanda psikologis. Mari simak video ini sampai selesai. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba kepikiran seseorang, lalu bertanya-tanya, dia kepikiran aku juga nggak ya? Pertanyaan ini wajar sekali terjadi dalam diri kita, karena sebagai manusia kita memang butuh kepastian, pengakuan, dan rasa terhubung. Tapi sayangnya, pikiran orang lain bukan layar yang bisa kita buka kapan saja atau setiap saat. Kabar baiknya, ilmu psikologi punya cara untuk membantu kita membaca pola, yakni bukan untuk menebak secara magis, tapi untuk melihat tanda-tanda yang biasanya muncul saat seseorang memberi perhatian lebih. Ingat, ini bukan bukti mutlak, melainkan sinyal yang perlu kamu lihat bersama konteks dan konsistensi. Lalu, apa tanda-tandanya? Daripada penasaran, mending langsung saja kita bahas. Berikut ini tanda-tanda psikologis yang sering berjalan otomatis, alias alam bawah sadar yang bisa mengisyaratkan kalau dia memang sedang memikirkanmu. Yang pertama, dia muncul di momen yang aneh. Kadang yang bikin kamu curiga bukan karena dia bilang, "Aku kangen," tapi karena dia tiba-tiba muncul tepat saat kamu baru selesai memikirkan dia. Misalnya, kamu baru saja lihat story lama kalian, lalu beberapa menit kemudian dia chat, lagi ngapain?" Secara psikologis, ini bisa terjadi karena kamu dan dia sama-sama punya pemicu memori yang mirip, seperti lagu tertentu, tempat tertentu, atau rutinitas yang mengingatkan satu sama lain. Dalam psikologi kognitif, ada konsep availability, yakni hal yang sering muncul dalam pikiran akan terasa lebih penting dan akhirnya lebih sering memengaruhi tindakan. Kalau kamu termasuk orang yang sering dia ingat, maka dorongan untuk cek kabar bisa muncul spontan, tanpa dia sadari sebagai keputusan besar. Itu sebabnya, chat sederhana bisa jadi bukan kebetulan, melainkan hasil dari pikiran yang berulang-ulang kembali ke satu sosok yang sama. Contohnya begini, dia lewat kafe yang pernah kalian datangi, lalu otaknya otomatis mengaitkan tempat itu dengan kamu. Tanpa banyak mikir, dia kirim foto dan mengatakan, "Ini tempat favoritmu kan?" Ini hanya merupakan hal kecil, tapi itu tanda bahwa memori tentangmu punya slot khusus di kepalanya. Ingat, kalau kamu sering muncul di pikirannya, percayalah itu bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu sangat bermakna. Yang kedua, perhatiannya detail yang bukan sekadar basa-basi. Ada orang yang ramah ke semua orang, tapi ada juga yang benar-benar memperhatikan satu orang secara spesifik. Bedanya terlihat dari detail. Dia ingat hal kecil yang kamu kira semua orang lupa, seperti kamu suka susu hangat, kamu tak nyaman kalau ditanya hal tertentu, atau kamu pernah bilang takut naik sepeda saat hujan. Detail seperti ini biasanya muncul saat seseorang memproses informasi lebih dalam, yakni bukan cuma mendengar, tapi menyimpan informasi tersebut. Dalam psikologi, ini sering disebut deep processing atau pemrosesan mendalam, yakni semakin emosional atau bermakna sebuah informasi, semakin kuat menempel di memori. Kalau dia mengingat detail tentangmu, bisa jadi karena kamu bukan sekadar lewat di pikirannya, tetapi kamu tinggal lebih lama di pikirannya. Permisalan yang gampang, dua orang bisa dengar cerita yang sama, tapi hanya orang yang punya keterikatan emosional yang akan mengingatnya berbulan-bulan. Ketika dia berkata, "Kemarin kamu bilang capek karena kerjaan numpuk, gimana keadaanmu sekarang?" Itu sinyal bahwa pikirannya pernah kembali ke topik kamu, bahkan saat kamu tidak sedang ada di depannya. Ingat, kamu layak dicintai dengan perhatian, bukan hanya dengan kata-kata atau ucapan basa-basi. Yang ketiga, bahasa tubuhnya mengejar kamu. Kalau kamu ketemu langsung, ada tanda yang sering terjadi tanpa sadar, yakni mirroring atau meniru halus. Dia ikut tersenyum saat kamu senyum, posisi duduknya menyesuaikan, tempo bicara jadi mirip, atau bahkan kata-kata yang dipakai jadi sejenis. Banyak peneliti menyebut mirroring sebagai sinyal ketertarikan dan kedekatan sosial, karena otak kita cenderung menyelaraskan diri dengan orang yang kita sukai atau kita anggap penting. Selain mirroring,
Perhatikan juga orientasi tubuh, yakni kaki mengarah ke kamu, badan condong sedikit, atau dia lebih sering mencari kontak mata meski sekilas. Ini bukan aturan mutlak, tapi kalau konsisten, biasanya menunjukkan fokus perhatiannya sedang tertarik padamu, seolah tubuhnya memilih kamu sebagai pusat ruangan. Contohnya, saat ngobrol ramai-ramai, dia tetap memutar badan ke arahmu meski sedang ada orang lain bicara. Atau dia tertawa paling lepas saat kamu yang bercanda. Tanda-tanda kecil ini sering muncul dari alam bawah sadar, karena tubuh biasanya lebih jujur daripada kalimat yang dipikirkan terlalu lama. Ingat, kalau kata-kata bisa disembunyikan, namun bahasa tubuh sering bicara apa adanya. Yang keempat, dia mencari alasan untuk tetap terhubung. Salah satu tanda paling kuat bahwa kamu ada di pikirannya adalah ketika dia sering mencari alasan kecil untuk tetap terkoneksi. Bukan selalu chat panjang, tapi kadang hanya pesan pendek yang terlihat sepele, seperti, "Kamu udah makan?" Atau, "Tadi aku lihat ini dan tiba-tiba ingat kamu." Pesan seperti ini sering disebut doorway messages, yakni semacam ketukan pintu supaya komunikasi tetap terbuka. Dalam kacamata, attachment, atau keterikatan emosional, orang yang merasa terhubung biasanya punya dorongan untuk menjaga kedekatan, meski dengan cara sederhana. Dia ingin memastikan kamu masih ada dalam lingkar amannya, dan dia juga ingin tetap ada dalam harimu. Bahkan kalau dia orang yang gengsi, alam bawah sadarnya bisa mencari cara yang aman, seperti pakai topik netral, kirim meme, atau nanya hal praktis. Misalnya, dia pura-pura nanya rekomendasi film, padahal setelah itu obrolannya melebar jadi personal. Atau dia mengomentari story kamu bukan karena kontennya penting, tapi karena itu jalur termudah untuk menyatakan bahwa dia ada dan dia selalu lihat aktivitas kamu. Ingat, orang yang peduli akan mencari cara, orang yang ragu akan mencari alasan. Perlu diingat, 4 tanda tadi bisa jadi petunjuk, tapi jangan lupa bahwa yang paling menenangkan bukan menebak-nebak, melainkan komunikasi yang sehat. Tanda psikologis membantu kamu membaca arah, tapi nilai dirimu tidak boleh bergantung pada dia mikirin aku atau enggak. Kalau kamu merasa lelah, bingung, atau terus-menerus menunggu, kamu berhak memilih kejelasan. Karena pada akhirnya, hubungan yang baik bukan tentang kode-kode rahasia, tapi tentang 2 orang yang sama-sama hadir. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.